Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk hukum acara tata usaha negara. Jadi setelah kita melalui UTS minggu yang lalu, maka kita akan melanjutkan beberapa item materi setelah UTS, dan itu adalah masih kita akan berbicara proses atau prosedur bagaimana beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di materi terakhir sebelum kita UTS itu adalah replik dan duplik. Replik dan duplik itu merupakan fase terakhir dalam proses jawab sinawab. Jadi pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Setelah proses jawab sinawab itu sudah selesai, maka dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Ya, akan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan pembuktian itu? Yang disebut dengan pembuktian adalah proses untuk memeriksa alat bukti untuk mendapatkan kebenaran. Jadi pembuktian itu adalah proses dalam kurung yang ada di dalam pengadilan untuk memeriksa alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang disebut dengan pembuktian. Yang kedua, bagaimana proses pembuktian itu di dalam hukum acara tata usaha negara. Nah, di dalam hukum acara tata usaha negara, pembuktian itu diperuntukkan untuk mencapai kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran formil. Jadi hampir sama dengan perdata, tetapi berbeda nantinya. Kalau pidana kan kebenaran yang dicari adalah kebenaran material. Jadi kalau dalam peradilan tata usaha negara, dalam pembuktian itu yang dicari adalah kebenaran formil. Kebenaran formil itu kebenaran atas apa? Kebenaran atas objek sengketa. Sehingga yang diperiksa adalah ya SK-nya itu, surat penetapannya itu yang kemudian akan diperiksa. Apakah itu real aktif, ataukah itu adalah fiktif negatif, ataukah kemudian itu adalah fiktif positif. Itu yang kemudian akan diperiksa, dicari kebenaran atas SK itu. Nah, ada tambahannya kalau dalam hukum acara tata usaha negara itu dengan memperhatikan kebenaran material. Ini yang membedakan antara perdata dengan tata usaha negara. Jadi memperhatikan kebenaran material. Oke, yang diperiksa adalah SK, tetapi SK itu ketika dikeluarkan prosesnya benar enggak? Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum? Sudah sesuai dengan AUPP atau belum? Ini akan membedakan. Ini yang disebut dengan kebenaran material. Ya enggak? Sekali lagi, kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum acara tata usaha negara itu dalam proses pembuktiannya adalah untuk mencapai kebenaran formil dengan memperhatikan kebenaran material. Nah, pembuktian tadi kan memeriksa alat bukti. Nah, kira-kira apa alat bukti dalam perkara tata usaha negara? Maka teman-teman bisa merujuk pada pasal 100 Undang-Undang Peratun. Ada 5 alat bukti, ya. Ada 5 jenis alat bukti dalam pembuktian perkara tata usaha negara. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Yang kedua adalah keterangan ahli. Yang ketiga adalah keterangan saksi. Yang keempat adalah pengakuan para pihak. Dan yang kelima adalah pengetahuan hakim. Ini berbeda dengan perdata. Kalau perdata itu kan 164 HIR itu kan surat, saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, ya, sumpah. Nah, tapi kalau dalam TUN itu berbeda. TUN itu alat buktinya adalah sebagaimana yang ada dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Surat, ahli, saksi, pengakuan, dan pengetahuan hakim. Nah, nanti ini akan memiliki korelasi. Kenapa kemudian pengetahuan hakim ini memiliki korelasi dengan proses pembuktiannya? Sistemnya kayak apa? Karena pengetahuan hakim itu dijadikan sebagai bukti, ini hampir sama dengan pidana, yakni keyakinan hakim itu untuk memperkuat bukti, maka hakim dalam perkara tata usaha negara itu bersifat aktif. Ya, nanti akan terjabarkan di pasal 107 Undang-Undang Peratun. Jadi hakim itu bersifat aktif. Jadi yang diperiksa adalah alat bukti ini. Nah, alat bukti itu diatur di dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Nah, keadaan yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu itu dibuktikan. Bahwa Presiden Republik Indonesia itu Jokowi, yang nggak perlu dibuktikan lagi. Oh, itu sudah diketahui oleh umum. Bahwa Presiden Indonesia itu adalah laki-laki, ya sudah.
itu nggak perlu untuk dibuktikan. Jadi sesuatu yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu untuk dibuktikan. Itu prinsip dalam pembuktian. Akan kita urai satu persatu. Yang pertama adalah dari surat. Surat ini ada 3 jenis ini. Ada otentik di bawah tangan, surat-surat lain yang bukan akta, misalnya adalah clippingan koran. Itu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nah, di dalam bukti surat ini untuk memudahkan dalam pemeriksaan, maka akan dibuat daftar alat bukti. Nah, bukti surat itu dapat diajukan oleh penggugat, dapat diajukan oleh tergugat dengan menggunakan azas audi et cetera partem, jadi keseimbangan. Penggugat diberi kesempatan, maka tergugat juga diberi kesempatan. Jadi dibuatkan daftar alat buktinya berbasis kode. Misalnya bukti penggugat 1 maka P1, bukti penggugat 2 P2, bukti penggugat 3 P3. Begitu dengan sebaliknya. Kalau tergugat 1 ya T1, bukti tergugat 2 ya T2, T3 sampai selanjutnya sesuai dengan buktinya. Kalau buktinya ada 100 maka sampai T100. Kalau buktinya penggugat sampai 1000 berarti ada P1000. Nah, bukti yang diajukan itu bukan dokumen asli. Kenapa? Kalau dokumen asli hilang nanti, karena bukti itu akan masuk dalam lembaran negara. Maka sebisa mungkin bukti yang diajukan itu dalam bentuk salinan. Nah, bukti yang digunakan dalam bentuk salinan itu membutuhkan yang namanya nasekhling, harus dinasekhel, harus dibubui materai, ya, disahkan oleh kantor pos. Itu yang disebut dengan nasekhel atau nasekhling. Ya. Dan proses pemeriksaan dokumen asli dengan dokumen fotokopi dalam bahasa hukum itu ada 2, teman-teman. Ada leges, itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang tapi tidak dilakukan oleh hakim, yang kemudian kita kenal dengan istilah legalisir itu, atau insahke. Insahke itu adalah pemeriksaan berkas antara yang asli dengan yang dilakukan oleh hakim di depan hakim atau atas perintah hakim, itu disebut dengan insaf. Ya, ini bukti surat, teman-teman. Nanti tugasnya adalah minggu depan itu adalah menyusun daftar alat bukti surat dan membuat bukti suratnya. Kemudian yang kedua adalah saksi. Jadi saksi itu adalah siapa saja yang mengetahui, mengalami, ya, itu melihat, itu saksi. Dan kemudian saksi sebelum memberikan keterangan itu akan disumpah. Sama dengan yang tadi, penggugat juga diberi kesempatan, tergugat juga diberi kesempatan. Nah, yang ada di dalam surat ini adalah kualifikasi orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi. Ya. Jadi yang ada dalam surat ini adalah orang-orang yang terkualifikasi yang tidak boleh menjadi saksi. Yang ketiga adalah ahli. Ahli adalah orang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Dan itu nanti juga disumpah, tetapi sumpahnya saksi dengan sumpahnya ahli itu berbeda. Kemudian yang keempat adalah pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan ini adalah alat bukti yang nisbi, yang tidak perlu untuk dibuktikan, tetapi dapat diperoleh dalam proses persidangan. Jadi nanti hakim itu yang akan bisa menarik pengakuan-pengakuan dari para pihak dalam proses persidangan. Kemudian pengetahuan hakim, ini ada di dalam pasal 107 Undang-Undang Peratun. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, ini yang corak yang berbeda. Jadi pengetahuan hakim itu menjadi alat bukti dalam perkara tata usaha negara. Nah, ada beberapa azas, teman-teman, dalam pembuktian itu, mulai dari praduga rehmatik, dari SK itu dianggap sah sepanjang belum dicabut, para pihak harus didengar, kesatuan beracara, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, hakim bersifat aktif. Sidang terbuka untuk umum, peradilan berjenjang, pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan keadilan dan objektivitas. Ini proses-proses pembuktian, ya, proses-proses pembuktian di dalam perkara tata usaha